Hai teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kali ini, Mia nggak akan menceritakan kasus kriminal. Namun ini adalah kasus nyata yang pernah menjadi kontroversi di negara Shahrukan. Boleh ya, sesekali kita ngebahas kasus dari luar negeri, yang tentunya nggak kalah menarik untuk dijadikan pengetahuan tentang keadaan dunia saat ini. Cerita ini berbalut misteri, sebuah cerita yang seharusnya tak masuk akal bagi kita makhluk yang beriman. Namun karena kisah ini cukup fenomenal, gak ada salahnya untuk kita ketahui bersama ya. Sebelum masuk ke awal cerita, Mia ucapkan terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Cerita ini adalah berita fakta yang berhasil Mia rangkum dari berbagai media dunia terpercaya dan menyajikannya sebagai alur cerita. Semoga dapat dengan mudah untuk dimengerti. Kasus Sumitra Siva adalah salah satu kasus kejadian reinkarnasi atau kerasukan yang fenomenal di India. Kisah ini melibatkan dua orang wanita, yaitu Sumitra Singh dan Siva Tripathi. Bagaimana kisah mereka sehingga seluruh dunia mengenang peristiwa mereka? Siapkan dulu hati dan pikiranmu agar menjadikan kasus ini sebagai pengetahuan semata. Simak dulu, barulah berkomentar dengan bijak ya. Sebelumnya Mia akan menjelaskan sistem kasta yang ada di India. Kasta tertinggi adalah Brahmana, disusul kemudian Ksatria, Waisya, dan Sudra. Dan kasta yang dianggap paling rendah adalah kasta Dalit. Saking rendahnya, mereka yang termasuk kasta Dalit haram untuk disentuh. Siva Tripathi, seorang wanita yang lahir pada tanggal 24 Oktober tahun 1962 dari keluarga Brahmana. Ia tumbuh di kota Etawah, sebuah kota di India Utara. Ayahnya bernama Ramsia Tripathi, merupakan seorang dosen di perguruan tinggi. Siva yang terlahir sebagai putri guru besar, tentunya mewarisi kejeniusan orang tuanya. Pendidikannya bagus hingga ia memiliki gelar BA dalam bidang ekonomi rumah tangga. Seusai tamat kuliah, ia menikah dengan Chedilal melalui perjodohan. Chedilal merupakan seorang pengusaha ternama dari kota di Biapur, kota yang masih berada di kawasan India Utara. Dari pernikahannya itu, mereka dianugerahi dua orang putra yang diberi nama Rinku dan Tinku. Kehidupan rumah tangga yang ia jalani rupanya tidak berjalan dengan baik. Siva harus berurusan dengan mertuanya. Beberapa penyidik mengetahui informasi jika sang mertua merasa risih dengan pendidikan menantunya yang sangat tinggi dibanding sang suami. Tata krama yang dimilikinya juga di luar kebiasaan mereka. Siva Tripathi dianggap terlalu sopan, layaknya wanita sosialita, sehingga keluarga suaminya jadi jiper sendiri. Namun penyidik lain menemukan fakta, permasalahan bukan hanya dari mertua Siva, melainkan dari keluarga Siva sendiri yang merasa mahar saat perjanjian nikah tidak sesuai dengan ketentuan pernikahan. Puncaknya pada akhir bulan Mei tahun 1985, mertua Siva melarangnya untuk menghadiri pesta pernikahan keluarga sang suami. Ketegangan mulai muncul satu persatu. Siva pun tak tinggal diam. Ia sempat mengadu ke orang tua dan pamannya tentang perilaku buruk yang diterimanya dari sang mertua. Ada hinaan dan cacian. Siva menerima ejekan fisik maupun verbal. Di tengah cobaan hidup ini, hanya suami dan kedua putra yang amat ia cintailah yang mampu meluluhkan hatinya. Hingga suatu hari di tanggal 19 Mei tahun 1985, Siva dilaporkan menghilang. Tak ada yang mengetahui keberadaannya hingga terdengar kabar telah ditemukan jasad seorang wanita di rel kereta api di stasiun di Biapur. Keadaannya sangat mengenaskan. Bagian kepala hancur seperti bubur karena terlindas kereta api. Jasadnya dibawa ke rumah sakit untuk diidentifikasi dan rupanya itu adalah jasad Siva Tripathi. Keluarga sang suami mengklaim bahwa menantunya mendiskon nyawanya sendiri, tetapi keluarga kandung Siva menduga ada konspirasi yang dilakukan oleh mertuanya. Paman Siva lah yang pertama kali datang melihat jasad ponakannya yang sangat mengenaskan. Ia meminta agar kremasi ditunda hingga sang ayah Siva datang. Namun saat ia dalam perjalanan, mertua Siva mendapat izin kremasi dari pemerintah setempat. Akhirnya sang mertua mempercepat pembakaran dengan menambahkan bahan bakar minyak. Ada desas-desus di kota di Biapur bahwa orang-orang melihat mertua Siva menggendongnya ke stasiun di Biapur dalam kegelapan malam dan meletakkan tubuh Siva di atas rel.
Singkat cerita, jasad Siva dikremasi hari itu juga, dan ketika sang ayah sampai, ia hanya menemukan abu dari sisa pembakaran putri kesayangannya. Ramsia Tripati segera melapor kejadian ini pada kepolisian. Akhirnya, suami dan mertuanya ditangkap kemudian dibebaskan karena kurangnya bukti. Setelah dibebaskan, ibu mertua dan saudara iparnya bersembunyi selama beberapa bulan. Akhirnya mereka ditangkap lagi pada tahun 1986, namun akhirnya dibebaskan lagi karena kurangnya bukti. Sayang sekali ya, tidak adanya CCTV zaman itu menyebabkan kasus ini sirna ditelan masa tanpa ada yang tahu apakah Siva mendiskon nyawanya sendiri atau ada orang lain yang ingin melenyapkannya. Kali ini kita kenalan dengan seorang wanita yang bernama Sumitra Singh. Ia lahir pada sekitar tahun 1968 di kota yang masih berdekatan dengan Etawah. Ia lahir dari keluarga Thakur atau tuan tanah, satu tingkat di bawah kasta Brahmana. Ibunya meninggal dunia saat Sumitra berusia 11 tahun. Kehidupan remajanya sangat sulit, ia sering berpindah tempat tinggal. Sumitra yang tidak pernah sekolah hanya diajari membaca dan menulis oleh saudaranya yang saat itu hanya sempat sekolah selama 1 hingga 2 tahun saja. Saat ia berusia 13 tahun, Sumitra dijodohkan dengan Jagdish Singh dari desa Saripura. Dan dari pernikahannya itu mereka memiliki 3 putri, yaitu Rani, Rekha, dan Renu. Jagdish Singh jarang di rumah, terkadang selama berbulan-bulan untuk bekerja di Delhi. Sumitra wanita yang sederhana yang sehari-hari hanya di rumah. Ia cuma bisa menuruti perkataan suami dan gak pernah keluar rumah untuk bergosip apalagi nongkrong di mall. Gak seperti Mia tentunya yang saban hari keluyuran. Tiba-tiba setelah beberapa saat melahirkan putra ketiganya, tepatnya pada awal tahun 1985, wanita itu mengalami episode kehilangan kesadaran. Matanya berputar ke atas dan ia mengatupkan giginya. Peristiwa ini bervariasi, durasinya dari beberapa menit hingga seharian penuh. Yang mengejutkan adalah peristiwa di mana ia mengaku dirasuki oleh Dewi Santosi Mata, dewi yang ia sembah. Di lain waktu Sumitra juga kerasukan seseorang yang baru saja mendiskon nyawanya dengan melompat ke dalam sumur di kota di Biapur. Pernah juga ia mengklaim dirinya adalah seorang pria dari bagian lain di India. Keluarga Sumitra yang mengetahui perilaku ini, awalnya mereka tak percaya. Namun perlahan mereka mulai mencoba menerima kuasa yang dianggap sebagai anugerah ilahi. Kemudian di tanggal 13 Juli tahun 1985, Sumitra terkena demam dan diare. Ia harus dilarikan ke rumah sakit setelah sebelumnya hanya menjalani pengobatan seadanya di rumah. Ia mendapatkan suntikan dan harus minum beberapa pil. Setelah dirasa cukup, Sumitra diizinkan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia segera meminum obatnya dan beristirahat dalam kamar. Di tanggal 16 Juli tahun 1985, Sumitra meramalkan dirinya akan meninggal dunia pada tanggal 19 Juli tahun 1985, atau 3 hari sejak ia meramal nasibnya sendiri. Tiba-tiba Sumitra ditemukan tak sadarkan diri dan nafasnya pun terhenti. Keluarga menangis histeris dan mengira wanita itu telah meninggal dunia. Segala persiapan untuk kremasi telah disusun satu persatu. Mereka mulai membungkus tubuhnya dan meletakkannya di atas tumpukan kayu dan hendak menyalakan api sesuai adat agama Hindu tentang upacara terakhir. Nah, di detik-detik kobaran api menyambar tubuhnya, tiba-tiba wanita itu bangun dan terduduk, membuat semua mata terkejut menahan nafas mereka. Sumitra juga sepertinya terkejut. Ia berdiri dan lari ketakutan menjauhi upacara yang diadakan untuk dirinya. Tentu saja sebagian keluarga menganggap ini adalah keajaiban. Mereka bersyukur Sumitra masih diberikan kesempatan untuk hidup. Namun anehnya, dia bukannya lari ke keluarga, malah lari menjauh. Beberapa warga yang melihat Sumitra menjadi aneh dan terkesan liar, malah menuduhnya sebagai seorang penyihir. Mereka sempat melempari batu dan kayu ke arah wanita itu. Tiba-tiba Sumitra berbicara dengan dialek yang berbeda, kata-kata yang tidak dikenalnya. Kemudian dia meminta air dan makanan, namun ketika makanan itu datang, Sumitra malah enggan memakannya. Kemudian ia berkata ingin pergi ke Dibiapur menemui suami dan kedua putranya. Jelas, mendengar ini semua orang menjadi terkejut. Mereka mencoba memahami keanehan ini.
Mungkinkah Sumitra sedang bergurau, bermimpi, ataukah berhayal? Keluarganya memberi ruang dan membiarkan wanita itu sendiri karena mengira Sumitra masih dalam tahap transisi. Sementara itu, keluarga mencari orang pintar untuk berkonsultasi. Tak hanya satu, orang-orang yang dianggap memiliki kemampuan khusus juga datang ke kediaman Sumitra untuk mewawancarainya. Ada yang melakukan ritual pengusiran setan karena menganggap Sumitra kerasukan arwah. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu. Para peneliti dari Universitas Virginia yang kebetulan sedang berada di India datang untuk mewawancarai Sumitra. Dari sini ditemukan fakta yang sangat mencengangkan. Para peneliti yang diketuai oleh Stephenson memang datang untuk meneliti kebudayaan India. Mereka tertarik ketika disodorkan artikel mengenai kisah hidup Sumitra yang mengaku sebagai sifat Tripati. Stephenson dan timnya melakukan wawancara pada keluarga, tetangga, maupun informan yang bukan termasuk anggota keluarga Sumitra. Pada inti kesimpulan pertama adalah kedua keluarga tidak saling terhubung sebelumnya. Rumah mereka juga berjarak 60 mil jauhnya. Psikolog ternama yang bernama Parmeswar Dayal melakukan penyelidikan pada saat yang bersamaan dan mempresentasikannya di sebuah konferensi pers di India pada bulan Maret tahun 1987. Selain mewawancarai keluarga Sumitra, Dayal meminta orang-orang yang mengenalnya dengan baik untuk mengisi kuesioner psikologis dan melakukan tes pada Sumitra sendiri. Ia juga melakukan analisis tulisan Siva asli dan Sumitra ketika transformasi menjadi Siva. Ayah Sumitra dalam keterangannya di film dokumenter BBC tentang penelitian Stephenson, ia melihat putrinya terbangun dari kematian, tampak linglung dan tidak mengenali orang-orang di sekitarnya. Ia hanya berbicara sedikit dalam beberapa hari, hingga tiba-tiba ia mengingat jika dirinya adalah Siva Tripati yang berasal dari kota di Biapur. Bahkan saat ketiga anaknya mendekat, Sumitra sama sekali tidak ingin merangkul mereka. Ia hanya menginginkan melihat kedua putranya dan suami Siva. Ayah Sumitra mengatakan pada sang jurnalis bahwa ia sama sekali tidak mengenal wanita yang bernama Siva Tripati. Awalnya mereka mengira Sumitra hanya kerasukan biasa seperti sebelumnya. Namun setelah beberapa kali melakukan pengusiran setan, Sumitra tetap saja mengakui dirinya adalah Siva Tripati. Tidak seperti kasus awal, di mana ia mulai kerasukan beberapa arwah yang mendiami tubuhnya, namun hanya beberapa saat. Sama halnya dengan ayah mendiang Siva. Saat ia mendengar desas-desus ini, ia mulai mencari tahu dan mencari alamat Sumitra. Lumayan sulit untuk menemukannya, apalagi saat itu musim hujan. Akhirnya di tanggal 20 Oktober tahun 1985, Ramsia yang ditemani rekannya datang ke rumah Sumitra. Saat keduanya bertemu, Sumitra langsung memeluk pria tua itu dan menangis sejadinya. Pelukan ini dibalas oleh Ramsia. Disitulah Ramsia mengeluarkan beberapa foto keluarga untuk menguji wanita yang mengaku sebagai putrinya. Stephenson dan timnya juga mencoba membuat ujian untuk Sumitra. Dengan hati-hati mereka membuat pertanyaan yang hanya keluarga Siva ketahui. Dan beberapa di antaranya meyakinkan mereka. Pernyataan itu antara lain, yang pertama, sebuah sari berwarna kuning favorit Siva. Yang kedua, letak jam tangan di rumah Siva sebelum ia menikah. Yang ketiga, urutan kelahiran paman dari pihak ibu. Yang keempat, nama panggilan untuk Siva dari keluarganya. Yang kelima, nama 2 sekolah tempat Siva belajar. Yang keenam, nama panggilan kedua putra Siva. Yang ketujuh, nama kedua sahabat karibnya. Yang kedelapan, nama saudara laki-laki, saudara perempuan, dan beberapa keponakan Siva. Dalam keterangan lainnya, saat ayah Siva menyodorkan satu foto yang berisi 17 anggota keluarga, Sumitra mampu mengenali 12 orang anggota keluarga tanpa ragu-ragu. 3 lainnya dijawab secara ragu, dan yang kedua gagal ia kenali. Sebaliknya, Sumitra malah tidak mengenali satupun dari keluarganya sendiri, termasuk suami, ayah, keluarga, bahkan putra yang baru saja ia lahirkan.
Perilaku Sumitra berubah drastis. Ia menjadi seseorang yang mempunyai ciri khas memiliki kasta tertinggi dan terpelajar. Sama sekali berbeda dengan fakta lingkungan desa tempat ia dibesarkan. Kini Sumitra sering menggunakan sari dengan cara yang lebih bermartabat dan mengenakan sandal. Semakin hari, sifatnya semakin mirip dengan wanita Brahmana yang terjebak di keluarga dalam kasta di bawahnya. Ia sangat angkuh pada mertuanya, ia juga enggan mencuci piring. Menolak juga untuk ikut berpartisipasi dalam ritual penting umat Hindu di mana seorang saudari perempuan mengikatkan tali di pergelangan saudara laki-lakinya. Sumitra enggan diajak berhubungan intim dengan sang suami. Ia juga enggan menggendong bayi mungilnya dengan alasan itu bukan putra yang ia lahirkan. Namun pada akhirnya, seiring berjalannya waktu, ia mulai menerima peran sebagai istri dan ibu, meskipun ia bersikeras mengaku dirinya adalah Siva bukan Sumitra. Ia berkata, "Jika aku menjaga putra Sumitra, maka Tuhan pasti akan menjaga anak-anakku. Dan jika aku menelantarkannya, mungkin Tuhan akan menghukumku." Di lain kesempatan, Sumitra beberapa kali menulis surat untuk keluarga Tripati. Ia mengungkap rasa rindu yang mendalam untuk kedua orang tua, suami, dan kedua putranya. Ia juga minta terus dikirimi balasan dan berharap mereka memberi kabar mengenai saudara-saudaranya di Etawah. Sampai akhir hidupnya, Sumitra tetap mempertahankan fakta bahwa dirinya adalah Siva Tripati. Ia meninggal di tahun 1998 dengan membawa misteri tentang kehidupannya. Nah teman-teman, kita hidup di zaman modern. Kasus reinkarnasi hanya bisa kita temukan di dalam drama film. Atau mungkinkah kalian sendiri pernah merasa hidup di masa lalu dan kini hidup sebagai orang berbeda? Kalau gitu Mia undur diri dulu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video. Jika kamu suka dengan video ini, mohon kasih like-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.